Pernah nggak sih ngerasa belum belanja apa-apa tapi saldo tahu-tahu habis? Ya belanja itu emang candu dan masalahnya bukan di belanjanya tapi di ketidaksadaran kita. Kita sering kejebak bocor alus dan pintar banget nipu diri sendiri pakai label kebutuhan padahal aslinya cuma keinginan. Nah mumpung sekarang udah masuk tahun baru, aku nggak mau kebiasaan lama ini berlanjut. Resolusi aku di 2026 ini simple, aku mau lebih konsisten pakai aplikasi manajemen keuangan yang aku bikin sendiri. Tahu sih di luar sana sudah banyak banget ya aplikasi serupa, yet another money tracker. Tapi alasannya simple, aku pengen yang benar-benar pas buat aku, full offline, tanpa iklan dan datanya aman. Nyetetnya juga dibuat satset, tinggal klik-klik, masukin angka beres, tanpa form panjang yang kadang bikin malas. Tapi aplikasi ini bukan solusi ajaib karena disiplin tetap diperlukan. Untuk statusnya sendiri, saat ini masih on development dan target aku sekarang adalah nambahin fitur local lock buat mantau action user sekaligus nyatet error secara lokal. Jadi, mari kita mulai. Oke, pertama mari kita compile aplikasinya dulu. Dan error. Biasalah ya, kalau compile project yang sudah lama gak ditinggalkan, ada aja penyakitnya. Pas aku cek ternyata errornya karena keystore nggak ditemukan. Pantas saja nggak bisa jalan. Nah masalahnya aku kehilangan keystore-nya gara-gara baru ganti SSD dan lupa backup. Tapi nggak masalah karena penggunanya cuma aku sendiri, jadi tinggal generate ulang aja. Aku buat lagi file key.properties, samakan propertinya dengan build script, lalu generate key-nya pakai Keytool. Oh ya, karena OS-nya masih fresh install, aku harus install OpenJDK dulu karena Keytool dibundle di sana. Berat juga ya, 400 MB. Setelah JDK keinstall, kita bisa pakai Keytool untuk generate keystore. Nah, di sini kita isi formnya, dan setelah formnya diisi, kita langsung aja generate. Ketika filenya udah di-generate, maka kita bisa isi file key properties sesuai dengan apa yang kita isi di form sebelumnya. Oke, setelah itu kita coba compile lagi. Ada sedikit warning sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Selagi build-nya masih jalan, kita gas terus. Nah, aplikasinya berhasil di-compile. Sekarang waktunya tes di HP. Untuk ini aku perlu ADB, jadi mari kita add pad ADB dulu ke shell. Dan setelah itu kita pair ke device. Di sini aku juga bakal install SCR Spy. Gimana sih cara sebutannya? Ya, tulisannya kayak gini, Screen Spy lah ya, biar layar HP-nya bisa tampil di PC. Oke, layar udah tampil. Sebelum install, aku ganti dulu package name-nya biar aplikasi lama nggak harus dihapus. Soalnya kalau keystore-nya beda, aplikasi nggak bakal bisa ditimpa. Setelah berhasil terinstall, saatnya momen krusial, import data dari aplikasi lama. Sempat nge-stuck sebentar karena debug connection loss, tapi setelah di-run ulang, berhasil. Data aman, sekarang mari kita lanjut implementasi fitur lock-nya. Tapi sebelum itu, kita butuh database buat penyimpanannya. Kriterianya simple, ringan, cepat, dan aman. Aku nggak mau ukuran aplikasi bengkak, proses insert lock-nya juga nggak boleh bikin lag. Dan yang paling krusial, datanya wajib terenkripsi secara lokal supaya privasi tetap terjaga. Nah, dengan kriteria ini, ada dua kandidat yang aku dapat, Realm dan Hive CE. Dua-duanya NoSQL dan dukung enkripsi. Bedanya, Realm pakai FFI, sedangkan Hive itu Pure Dark. Teorinya sih, Pure Dark bakal lebih minim latensi, tapi mari kita buktikan. Aku bakal bikin screen khusus buat benchmark CRUD dari 1 sampai 1000 item untuk lihat siapa yang lebih kencang. Pertama, aku buat UI-nya dulu. Ada switch buat pilih database, tombol trigger, dan card untuk hasilnya. Lanjut ke integrasi, aku mulai dari Hive lengkap dengan enkripsinya, baru setelah itu Realm. Untuk pengukurannya, aku pakai stopwatch API aja. Meskipun kalau mau lebih akurat bisa pakai benchmark harness ya, cuma demi simple dan cepat, aku tetap pakai stopwatch API. Semuanya udah siap, mari kita run benchmarknya. Hasilnya jujur agak membingungkan. Untuk read time, RAM tercatat 0 milisecond. Mungkin karena ada preloading atau caching di belakangnya. Di sisi lain, Hive itu sedikit lebih lambat, mungkin karena aku pakai lazy box. Tapi poin penting yang kita cari adalah kecepatan insert, dan di sini Hive menang telak. Karena proses insert, update, dan delete ini pakai looping, aku rasa latensi dari FFI di RAM jadi kerasa banget karena harus nembak satu-satu. Akhirnya demi simpelnya API dan performa keren yang oke, aku mutusin buat pakai Hive aja.
Oke, karena pemenangnya udah ada, saatnya kita masuk ke implementasi. Pertama, aku buat branch baru dulu, lalu aku bersihkan semua file sisa benchmark tadi. Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini setup Hive-nya nggak akan seminimalis kemarin. Aku bakal susun ulang supaya strukturnya sesuai sama yang dipakai di project ini. Langkah pertama, kita tambahkan dependensi Hive. Aku mulai dari data layer untuk buat model log. Kalau diibaratkan model ini adalah formulir yang nentuin data apa saja yang mau kita catat. Selanjutnya, kita daftarkan ke Hive Adapter dan jalankan code generation supaya Hive punya penerjemah untuk baca model yang kita buat tadi. Setelah itu, kita inisialisasi Hive di fungsi main agar sistem lognya sudah jalan sejak aplikasi dibuka. Nah, untuk urusan logika simpan-simpan data, aku buatkan service layer khusus. Disinilah proses baca tulis ke box Hive dilakukan, termasuk enkripsi lokal agar privasi data tetap terjaga. Terakhir, untuk dependency management, aku pakai Riverpod. Aku set keep alive-nya ke true agar service ini tetap standby di memori, dan nggak perlu dibuat ulang terus-menerus. Sekarang dengan pusat kendalinya sudah beres, mari kita pasang log di fitur-fitur aplikasi. Tapi sebelum itu, biar urusan maintenance ke depannya gampang, aku buatkan satu utility function, khusus untuk logging. Jadi semua aktivitas bakal lewat satu pintu ini dulu sebelum diproses oleh provider dan service. Strategi ini bikin codingan kita jadi lebih rapi lah, karena nggak perlu tulis logika yang sama berulang kali di banyak tempat. Implementasi pertamanya aku pasang di onboarding. Kita bakal catat kapan tepatnya user berhasil atau selesai melewati fase pengenalan aplikasi. Setelah itu, aku sebar ke modul-modul utama seperti pembuatan dan editnya di modul kayak dompet, transfer, pemasukan, hingga pengeluaran. Terakhir, di modul pengaturan, aku juga rekam proses-proses krusial seperti aktivasi biometrik, ubah PIN, serta proses import dan ekspor data. Dengan begini, setiap langkah penting user terdokumentasi dengan baik dan aman. Satu hal lagi yang nggak boleh ketinggalan, aku bakal tambahin log level. Tujuannya supaya kita bisa bedain mana info biasa dan mana yang error kritikal. Jadi nanti lebih gampang buat dipilah. Sini manfaat utility function jadi kerasa ya. Karena tinggal tambah optional parameter level di satu tempat aja, secara otomatis semua fitur yang pakai fungsi ini tadi udah ke-update juga secara signature-nya. Terakhir, aku tinggal sesuaikan aja modul yang merekam error supaya statusnya kita catat sebagai level error. Dengan begini, nantinya proses debugging bakal jadi lebih mudah. Gak afdol nih rasanya kalau cuma disimpan di database tapi nggak bisa kita lihat. Jadi aku mutusin untuk bakal ngebuat UI buat viewernya. Jadi sit back, relax, and enjoy the time lapse. Nah, biar fashion aja aku bakal pakai bantuan AI dikit-dikit lah ya buat ngegenerate si cardnya. Baru nanti mungkin bakal dipoles biar lebih sesuai selera. Mantap. Ya udah siap, sekarang tinggal kita alirkan aja datanya. Agar transisi terasa lebih halus dan sedikit premium, aku tambahin skeleton loading saat aplikasi lagi ngambil data. Gak lupa juga kita tambahkan fitur search dan filter biar kita bisa cari log spesifik dengan cepat. Untuk manajemen datanya, fitur hapus juga udah tersedia, tapi biar lebih aman dan presisi, aku bakal sedikit improvement di sini. Biar user bisa tahan atau hold pada salah satu log untuk masuk ke mode seleksi dan mereka bisa pilih mau hapus log mana aja yang pengen dihapus.
Dan itulah dia, fitur Lokaloid kita udah 100% aman, selesai, cepat, dan terencrypsi. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.